Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai dengan ayat 12. Beriman kepada Tuhan Yesus. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Namun orang yang menyangkal aku di depan manusia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Namun siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis di rumah-rumah ibadat atau kepada pemerintah dan penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana kamu harus membela diri dan apa yang harus kamu katakan. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam perjalanan menuju Yerusalem, Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang menjadi pengikutnya, terutama berkaitan dengan penghakiman. Dua sikap yang dapat muncul, yaitu mengakui atau menyangkal Tuhan Yesus. Siapa yang menyangkal, ia pun akan disangkal. Dan siapa yang mengakui Tuhan Yesus, maka Roh Kudus akan dicurahkan untuk memberikan pembelaan. Keterus-terangan dan kesetiaan sebagai pengikut Tuhan Yesus menjadi salah satu kunci pokok dalam keselamatan. Pengakuan iman menjadi masalah yang tidak mudah ketika dihadapkan pada persoalan yang mengancam hidup kita, atau ketika kita menjadi Katolik itu tidak mendapatkan penerimaan. Namun sebenarnya bukan persoalan dan tantangan yang berasal dari luar yang membuat kita drop dan mengingkari Tuhan Yesus, melainkan karena kita sendiri tidak yakin pada kebenaran iman yang kita yakini. Kita masih beriman di permukaan. Penting bagi kita di dalam keluarga untuk memupuk kebanggaan sebagai pengikut Kristus. Kebanggaan itu harus diwujudkan dengan ketekunan untuk belajar dan belajar. Roh Kudus menyentuh dan menerangi kita. Kita akan menangkap kebenaran iman Katolik, dan dalam situasi apapun kita akan tetap mengakui Tuhan Yesus. Berhadapan dengan anggota keluarga yang mengalami kegoyahan dalam iman, tidak cukup hanya mendebat atau menjelaskan mengenai ajaran-ajaran iman. Akan tetapi, kita perlu mendoakan dan mengantarnya untuk masuk dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Hal yang paling mendasar
adalah mereka mendengarkan suara Roh Kudus dan tidak boleh mengingkari hati nuraninya yang terdalam. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Bapa, teguhkanlah kami dalam iman dan kuatkanlah saudara-saudara kami yang mengalami keraguan iman, agar mampu mendengarkan suara Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.